Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 3. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dataran terpencil terlihat remang-remang, sementara angin surgawi yang tajam kali ini telah menghancurkan tanah dari segala arah. Dan setiap angin yang muncul di tempat ini tampak seperti benda suci yang benar-benar tajam. Bahkan ketajaman itu sampai mampu menembus pertahanan dari energi Yuan seseorang. Oleh karenanya, jika seseorang ahli terkena hantaman dari angin surgawi, maka orang itu akan berakhir dengan luka yang serius. Saat ini, banyak sosok bercahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tanpa rasa takut menyerbu ke dataran terpencil yang sebenarnya masih banyak angin surgawi yang berhembus di tempat ini. Mereka pun melepaskan berbagai teknik mereka sendiri dalam upaya untuk mencapai bagian terdalam dari dataran terpencil. Namun beberapa jeritan yang sangat menyedihkan kadang-kadang akan terdengar. Meskipun mereka telah mengaktifkan energi Yuan sebagai perlindungan, hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari orang ini langsung hancur oleh terjangan angin surgawi. Setelah tubuh fisik ini hancur, roh Yuan mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun nyatanya tidak semudah itu, dan angin surgawi yang lainnya langsung menghantam roh Yuan ini sampai mereka benar-benar lenyap dari dunia. Mengingat betapa berbahayanya tempat ini, tidak heran jika sejak zaman kuno tidak ada yang berani datang ke dataran terpencil dari wilayah paling utara. Meskipun angin surgawi itu cukup kuat, namun para individu yang telah datang ke tempat ini juga tidak kekurangan orang yang hebat. Banyak dari mereka bergerak dengan sangat cepat serta hati-hati untuk menghindari angin surgawi yang tajam. Hanya ketika mereka tidak memiliki pilihan lain, maka mereka akan menggunakan keterampilan khusus untuk secara langsung berhadapan dengan angin surgawi. Meskipun orang-orang hebat ini cukup menderita, namun kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beruntung. Di antara banyaknya sosok yang bercahaya, ada sebuah istana mini yang kali ini benar-benar melesat dengan cepat. Cahaya yang sangat terang melindungi istana mini itu ketika menerjang angin surgawi. Pada saat angin surgawi yang sangat tajam mencoba mengiris istana mini, mereka hanya mampu menciptakan sebuah riak kecil di permukaannya saja. Pertahanan yang sangat kuat ini menyebabkan banyak individu merasa sangat iri, karena sebenarnya istana mini itu adalah istana surgawi misterius milik Lindong, yang di dalamnya ada Lindong beserta orang-orang dari suku Martin Langit dan juga suku Naga. Perjalanan mereka beberapa kali lebih nyaman jika dibandingkan dengan orang lain di luar sana. Tetua pertama Zuli hanya bisa tersenyum ketika melihat ornamen yang ada di dinding dari istana surgawi. Dia bisa melihat simbol-simbol kuno yang mengandung kekuatan cukup dahsyat. Tetua Zuli pun kemudian mengatakan istana surgawi misterius ini memang sangat kuat. Dikabarkan bahwa di zaman kuno pernah menyegel banyak Raja Yimo. Tidak kuduga benda seperti ini akan mendarat di tanganmu. Mendengar perkataan dari tetua Zuli, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, aku hanya beruntung saja, dan saat ini kekuatanku masih kurang untuk bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan dari istana surgawi misterius. Membunuh Raja Yimo bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan saat ini. Bahkan orang sekuat Raja Naga Gengsi saja harus menggunakan Raja Penghancur Piring Surgawi supaya dia bisa membunuh seorang Raja Yimo. Apalagi diriku masih ada kesenjangan yang sangat besar dengan Raja Naga Gengsi. Mendengar perkataan dari Lindong itu, tetua Zuli hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kau tidak perlu terburu-buru. Setelah kau bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap, maka seharusnya kamu bisa menembus celah itu pada saat yang sama. Bahkan jika kamu bertemu dengan Raja Yimo, seharusnya kamu bisa bertarung dengan baik. Lindong pun tersenyum dan dia menjawab, namun tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap. Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan lengan bajunya dan ruang yang ada di hadapannya
mulai menunjukkan apa yang sedang terjadi di dunia luar sana. Setelah itu, Lindong pun berkata, dataran terpencil ini sangat luas dan selalu tertutup oleh angin surgawi. Sangat sulit untuk menentukan lokasi seseorang di dalam tempat ini. Namun untungnya, kita bisa mendeteksi ruang yang hancur dan kita kemungkinan akan segera mencapai tempat itu. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, sebenarnya kau masih meremehkan wilayah paling utara ini. Semakin dekat kita ke bagian terdalam dari dataran terpencil, maka di tempat itu angin surgawinya juga semakin kuat. Apalagi akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan jika sampai kita bertemu dengan badai surgawi. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap binatang iblis yang ada di tempat ini. Mereka adalah makhluk yang tidak bisa dianggap enteng. Mendengar perkataan dari Tetua Zuli itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia selama ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Maka Lindong tidak akan pernah lengah sedikit pun di tempat yang sangat berbahaya seperti ini. Pikiran dari Lindong dengan cepat tenggelam ke dalam istana surgawi. Sebelum pada akhirnya dia mengambil kendali dari istana mini ini. Dengan pergerakan yang cukup lincah, Lindong mampu menghindari banyak angin surgawi yang telah datang secara langsung untuk menabrak istana mini ini, yang kemudian di bawah kendali dari Lindong, istana surgawi misterius bisa melesat dengan cepat menuju bagian terdalam dari dataran terpencil. Di sepanjang perjalanan ini, Lindong bertemu dengan banyak praktisi-praktisi kuat dan mereka semua menggunakan teknik untuk menghindari angin surgawi. Hal ini menyebabkan Lindong secara diam-diam menghela nafas dengan takjub karena wilayah iblis ini sebenarnya telah dipenuhi dengan banyak bakat tersembunyi dan juga kuat. 4 jam pun sudah berlalu dan Lindong hingga detik ini masih memejamkan matanya karena dia fokus untuk mengendalikan pergerakan dari istana surgawi misterius. Namun tiba-tiba saja Lindong pun membuka matanya dengan lembut, yang kemudian ekspresi di raut wajahnya terlihat cukup muram. Kali ini Lindong berkata, ada masalah di depan sana. Sebuah gambar telah dipantulkan dari riak spasial yang dibentuk Lindong di dinding dari istana surgawi misterius. Dan di depan sana sebenarnya ada badai yang sedang berputar-putar. Karena besarnya badai ini sampai-sampai terlihat menghubungkan antara langit dan bumi. Kecepatan dari pergerakan badai ini juga merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan ketajaman angin di dalamnya menyebabkan Lindong merasakan hawa dingin di dalam kulitnya. Ketika Tetua Zuli juga melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengatakan, sebenarnya itu adalah badai surgawi yang cukup merepotkan. Lindong pun segera memberikan peringatan dengan nada suara yang serius. Semuanya, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk mengendalikan istana surgawi misterius. Sementara kalian harus berhati-hati. Setelah mengatakan hal ini, Lindong kembali mengambil kendali atas istana surgawi misterius. Ketika dia melakukannya, banyak simbol-simbol kuno yang ada di dalam istana surgawi misterius ini mulai berkedip dan riak energi yang sangat kuat terpancar dari simbol itu. Sementara badai surgawi yang ada di luar sana semakin lama semakin mengamuk dan juga menakutkan. Saat ini sudah banyak individu-individu kuat yang terperangkap di dalamnya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, begitu mereka terjebak di dalam badai surgawi, maka kekuatan Yuan mereka tidak ada gunanya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak para ahli yang cukup kuat, tubuh fisik, serta roh Yuan mereka dihancurkan begitu saja ketika sudah terjebak di dalam badai surgawi. Suara tangisan yang sangat menyedihkan terus terdengar dari dalam badai surgawi itu. Sementara hal yang sama juga terjadi di kejauhan dari tempat Lindong berada. Jelas mayoritas dari para ahli yang ada di tempat ini juga mengalami masalah yang sama. Badai surgawi itu benar-benar bergerak dengan sangat cepat. Segera setelah itu mendekati istana surgawi misterius.
Banyak penghalang cahaya dari istana surgawi misterius ini mulai beriak terus-menerus, dan hal itu membuat istana surgawi misterius sebenarnya mulai berguncang. Menyaksikan hal ini, Lindong hanya bisa mendengus dingin sebelum pada akhirnya 10.000 sinar cahaya telah meletus keluar dari dalam istana surgawi misterius. Hal ini berubah menjadi harta-harta surgawi yang kemudian berputar-putar untuk mengelilingi istana surgawi misterius. Cahaya keemasan yang sangat berkilauan, tampak seperti dinding besi yang berlapis-lapis untuk memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius ini. Di dalam istana surgawi misterius sendiri, Lindong pun berteriak, "Ayo, kita harus segera melesat." Setelah Lindong berkata seperti ini, istana surgawi misterius maju ke depan dengan sangat cepat di bawah perlindungan dari banyaknya harta-harta suci. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, istana surgawi misterius di bawah kendali Lindong benar-benar memasuki badai surgawi. Pada akhirnya, banyak angin kencang yang ada di dalam badai surgawi kali ini telah benar-benar menghantam dinding-dinding logam yang merupakan perlindungan dari istana surgawi misterius ini dari segala arah. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak harta-harta suci telah berubah menjadi sangat redup. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Lindong sangat terkejut. Dia baru menyadari apa yang disebut dengan badai surgawi itu memang sangat menakutkan. Pantas saja tidak ada orang yang berani datang ke tempat ini sejak zaman kuno. Beberapa harta suci yang berputar-putar memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius akhirnya kini telah pecah. Hal itu menyebabkan hati Lindong merasa cukup sakit. Meskipun di dalam istana surgawi misterius ini ada banyak harta-harta suci yang tidak terhitung jumlahnya, namun benda-benda seperti itu masih bisa digunakan untuk mempersenjatai pasukan dari Lindong. Tapi di tempat ini, harta-harta suci telah dihancurkan begitu saja demi bisa memberikan perlindungan pada istana surgawi misterius. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Lindong saat ini. Istana surgawi misterius bisa berjalan dengan sangat cepat. Di dalam badai surgawi ini, semuanya berkat perlindungan dari benda-benda suci. Lindong sangat yakin setelah keluar dari dalam badai surgawi ini, seharusnya mereka akan segera sampai di bagian terdalam dari dataran terpencil. Di saat Lindong bersiap untuk menambah kecepatan dari istana surgawi misterius, tiba-tiba saja Tetua Zuli dan juga Liu Qing mereka berteriak secara bersamaan, "Lindong, hati-hati!" Karena mereka berdua melihat tanah yang ada di depan sana tiba-tiba saja terbelah menjadi jurang yang sangat besar. Setelah itu, ada binatang iblis yang memiliki tanduk raksasa telah melompat keluar dari bawah jurang itu. Perkembangan yang mendadak ini benar-benar membuat Lindong cukup terkejut. Yang dia lihat adalah binatang iblis yang cukup aneh dengan memiliki banyak tanduk di kepalanya, sementara angin-angin yang kencang juga telah memenuhi tanduk-tanduk itu. Ketika melihat binatang ini, Tetua Zuli pun mengatakan sebenarnya itu adalah binatang iblis 10.000 tanduk. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya lalu bertanya, apa itu binatang iblis 10.000 tanduk? Mendengar pertanyaan itu dari Xiaoyan, Tetua Zuli pun mengatakan itu adalah binatang iblis yang telah mengalami mutasi. Mereka sebenarnya tidak terlalu cerdas, tapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Jika dilihat dari ukurannya, seharusnya binatang ini telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar hal ini, Lindong pun segera mengatakan, Tetua Zuli, kakak Liu Qing, aku akan menyerahkan makhluk itu pada kalian berdua. Karena aku perlu mengendalikan istana surgawi misterius untuk bisa keluar dari dalam badai surgawi ini. Jika tidak, maka perjalanan kita akan tertunda oleh binatang iblis itu. Dan pada akhirnya, kita semuanya akan kelelahan sampai mati di dalam badai surgawi ini. Mendengar instruksi dari Lindong, Tetua Zuli dan juga Liu Qing segera tersenyum lalu mengatakan, serahkan hal itu pada kami, karena di dalam istana surgawi misterius ini ada banyak individu yang kuat
Bahkan 10 di antaranya adalah seseorang yang telah berada di tahap samsara. Oleh karena itu, meskipun sangat sulit untuk berurusan dengan binatang iblis 10.000 tanduk, maka sebenarnya binatang itu tidak cukup untuk menghentikan pergerakan dari kelompok Lindong. Mendengar perkataan dari tetua Zuli dan juga Liu King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Lindong pun fokus untuk meningkatkan kecepatan dari istana surgawi misterius. Pada saat ini, Lindong tidak peduli dengan berapa banyak harta suci yang telah hancur akibat memberikan perlindungan pada istana mini ini. Karena Lindong sudah benar-benar melepaskan pertahanan terkuat dari istana surgawi misterius, maka dia tidak akan pernah membiarkan badai surgawi ini menghancurkan lebih banyak dari harta suci. Binatang iblis 10.000 tanduk kini telah meraung ke arah langit, sementara tanduknya juga telah berlumuran dengan darah. Jelas hal itu telah banyak membunuh banyak individu kuat yang memasuki tempat ini. Tatapan matanya kali ini terlihat sangat tajam ketika melihat pada istana surgawi misterius yang berada di dalam badai surgawi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, makhluk besar itu pun melompat dengan kejam dan akan memberikan tabrakan pada istana surgawi misterius. Melihat pemandangan ini, tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa mendengus sambil mengatakan, "Jabingan, binatang bodoh sepertimu harus segera berhenti di hadapan kami." Setelah mengatakan hal ini, pilar energi Yuan raksasa dan juga perkasa kini telah melesat keluar dari dalam istana surgawi misterius. Dan pilar ini sebenarnya mengandung aroma reinkarnasi. Kedua pilar yang terbentuk dari kekuatan Yuan itu segera bertabrakan dengan binatang iblis 10.000 tanduk. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, darah pun menyembur keluar dari dalam tubuh binatang iblis, dan kali ini telah berubah seperti hujan darah. Binatang iblis 10.000 tanduk pada akhirnya mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan ketika terkena serangan dari dua pilar cahaya yang mengandung aroma reinkarnasi. Binatang iblis 10.000 tanduk ini sebenarnya sudah terluka, namun dia tetap tidak menyerah untuk memberikan serangan pada istana surgawi misterius. Namun, kedua pilar cahaya telah benar-benar melindungi istana surgawi misterius, dan hal itu menjadikannya benteng yang tidak bisa tertembus. Terlepas dari seberapa menakutkannya serangan dari binatang iblis 10.000 tanduk, namun hal itu benar-benar tidak bisa menembus istana surgawi misterius. Di dalam istana surgawi misterius sendiri, tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu mereka mengatakan, apakah binatang terkutuk ini tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti? Saat mereka di dalam badai surgawi, setengah kekuatan Yuan yang mereka keluarkan digunakan untuk merobek badai itu. Oleh karenanya, serangan penuh dari tetua Zuli dan juga Liu King hanya 50% saja yang mengenai tubuh dari binatang iblis 10.000 tanduk. Jika mereka ingin benar-benar menghancurkan binatang iblis itu, maka tetua Zuli dan juga Liu King harus mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat di dalam tempat ini. Melihat situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Duan Tao pun tiba-tiba saja bertanya, "Junior Lindong, berapa lama lagi kita akan bisa meninggalkan badai surgawi ini?" Tanpa menoleh, Lindong pun menjawabnya, "Kira-kira 10 menit lagi." Tetua Zuli dan juga Liu King hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar hal ini. Keduanya kali ini telah memejamkan mata yang kemudian mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan untuk memblokir serangan dari binatang iblis 10.000 tanduk. Semua orang yang berada di dalam istana surgawi misterius, mereka mengerutkan kening dan merasakan kecemasan di dalam hati mereka. Karena sebenarnya apa yang disebut dengan badai surgawi itu memang sesuatu yang kuat. Jika sampai istana surgawi misterius kehilangan perlindungannya, maka mereka semua yang ada di dalam tempat ini kemungkinan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pada saat itu, kecepatan dari mereka juga akan sangat berkurang. Setelah 10 menit berlalu, tiba-tiba saja Lindong membuka matanya yang selama ini tertutup. Dia tersenyum, seolah-olah telah dilepaskan dari beban yang besar. Melihat hal ini, semua orang di dalam istana surga misterius merasa sangat bersuka cita. Detik kemudian,
Tatapan mata mereka melihat pada riak spasial, dan kali ini mereka bisa menyaksikan bahwa sebenarnya istana surgawi misterius ini telah meninggalkan badai surgawi yang telah mengamuk di belakang mereka. Xiao Dao pun segera menghela nafas dengan lega sambil tersenyum. Dia mengatakan, sungguh sesuatu yang merepotkan di dalam badai itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum pada akhirnya istana surgawi misterius dengan cepat menghilang, dan semua orang kini telah kembali muncul di dunia luar. Tatapan mata mereka melihat pada tempat ini segera setelah itu membuat tubuh dari mereka semua terdiam, karena saat ini sebuah kegembiraan terlihat jelas dalam raut wajah semua orang. Langit yang ada di hadapan mereka saat ini ada sebuah retakan yang besar dan energi yang sangat menakutkan terpancar dari dalam sana. Pada saat melihat retakan yang ada di langit itu, Lindong menarik nafas dalam-dalam, dan sebuah kegembiraan yang berkobar kini terpancar jelas di dalam tatapan mata Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, pada akhirnya kita telah sampai. Di dalam retakan besar yang telah muncul di langit, di dalamnya ada kegelapan total. Bahkan dengan energi mental milik Lindong, dia tidak bisa mendeteksi apapun yang ada di tempat itu. Setelah kelompok dari Lindong tiba di tempat ini, ekspresi serius terlihat jelas di raut wajah mereka. Jelas langit yang terbuka dan ruang hancur yang ada di dalamnya. Itu merupakan wilayah di mana Guru Pelahap meninggal. Tetua Suli yang juga melihat celah raksasa itu, dia pun tanpa sadar berkata, sungguh riak energi yang sangat menakutkan, dan dia memang pantas disebut sebagai Guru Pelahap. Meskipun Tetua Suli juga seorang ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi, namun dirinya masih merasakan ketakutan ketika mendeteksi riak energi yang berada di dalam celah raksasa itu. Guru Pelahap memang orang yang benar-benar menakutkan. Sementara Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu sebuah pemikiran yang ada di dalam benak Lindong pun ditekan. Sambil tersenyum tipis, Lindong mengatakan, sepertinya ada banyak individu yang cukup kuat di tempat ini, dan mereka semua telah datang begitu cepat. Baru saja Lindong berkata seperti ini, banyak sinar cahaya berjuang keluar dari dalam badai surgawi. Mereka pun kemudian menunjukkan diri jauh di belakang kelompok dari Lindong. Orang yang pertama muncul dari dalam badai surgawi itu adalah para ahli dari suku 9 Phoenix. Berikutnya disusul oleh para ahli dari suku Kunpeng. Setelah itu 8 suku raja juga telah muncul. Jelas orang-orang ini semuanya sangat kuat, karena mereka memiliki teknik unik sendiri untuk mempertahankan diri mereka supaya bisa keluar dari dalam badai surgawi. Alhasil, mereka tidak tertinggal terlalu jauh dari kelompok Lindong. Hanya dalam waktu kurang 10 menit, tempat terdalam dari dataran terpencil ini yang awalnya sepi, kini telah berangsur-angsur dipenuhi dengan banyak orang. Para ahli yang baru saja muncul itu, tatapan mata mereka benar-benar terpana ketika melihat celah raksasa yang ada di langit, dan mereka sangat menyadari bahwa sebenarnya sumber keributan yang baru-baru ini terjadi di wilayah iblis berasal dari celah raksasa itu. Meskipun apa yang mereka cari sudah berada di depan mata mereka, namun orang-orang ini sangat berhati-hati dan mampu menahan keserakahan di dalam hati mereka, karena banyak orang tidak ingin mengambil resiko apapun. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong hanya bisa tersenyum, karena dia bisa melihat suasananya telah berubah menjadi sangat sunyi, dan itu cukup aneh. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, semua orang ini sangat berhati-hati. Segera setelah itu, tatapan mata hitam dari Lindong melihat pada kegelapan yang ada di dalam celah. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengepalkan kedua tangannya. Dan kali ini, Lindong bisa menyadari bahwa batu simbol melahap di dalam tubuhnya secara perlahan mulai bergetar. Selanjutnya,
Lindong bisa merasakan sebuah hubungan yang cukup misterius dengan sesuatu di dalam ruang yang hancur itu. Dan koneksi seperti ini seharusnya memang berasal dari guru pelahap. Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia maju satu langkah sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera masuk." Xiaoyan dan juga Xiaode yang ada di samping Lindong cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lindong. Bagaimanapun juga mereka selama ini memahami Lindong dengan sangat baik. Dan mereka tahu bahwa Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati. Biasanya, dia tidak akan mengambil langkah pertama untuk memasuki sebuah tempat yang tidak dia kenal. Lindong yang seolah-olah bisa membaca pikiran dari Xiaode dan juga Xiaoyan. Dia dengan tersenyum kali ini mengatakan, "Kalian santai saja." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Lindong pun segera bergerak untuk memimpin kelompoknya menyerbu masuk ke dalam celah hitam. Di depan banyak pasang mata. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh Lindong pun segera menghilang. Ketika melihat hal ini, Xiaode dan juga Xiaoyan saling bertatapan mata. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaode pun mengatakan, "Baiklah, kita juga harus segera pergi." Xiaode melambaikan tangannya, dan dalam sekejap saja, kelompok dari Lindong langsung pergi untuk mengikuti Lindong masuki celah itu. Tidak lama kemudian, berbagai individu kuat juga tidak bisa menahan diri lagi. Setelah beberapa saat ragu-ragu, orang-orang dari suku 9 Phoenix dan juga suku Kunpeng, mereka segera bergegas masuk ke dalam celah yang ada di langit. Ketika memasuki celah besar itu, sebuah riak energi spasial langsung menyelimuti tubuh Lindong. Dan Lindong tidak melakukan perlawanan sedikit pun pada riak energi spasial ini. Sebaliknya, Lindong membiarkan riak energi spasial membawanya ke suatu tempat tertentu. Kali ini, Lindong bisa merasakan bahwa penglihatannya menjadi cukup kabur. Detik berikutnya, Lindong segera membuka matanya dan dia bisa melihat sebuah pemandangan yang cukup drastis di depan tatapan matanya. Kali ini, Lindong berusaha menstabilkan tubuhnya dan mengamati seluruh tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tiba-tiba saja tubuh dari Lindong membeku. Karena apa yang dia lihat adalah sebuah tanah terpencil yang tidak memiliki ujung. Tanah ini sendiri dipenuhi dengan banyak jurang dan juga retakan-retakan yang besar. Karena sebenarnya retakan itu muncul akibat sebuah pertarungan yang sangat menakutkan. Dan tanah ini tampak seperti medan perang kuno yang telah dipenuhi dengan bekas luka. Faktanya, bahkan setelah puluhan ribu tahun, aura kuno yang sangat menakutkan masih terasa jelas di tempat ini. Dan itu tetap sekuat sebelumnya. Detik berikutnya tatapan mata Lindong melihat ke depan sana. Dia bisa melihat beberapa tulang putih yang ukurannya ratusan ribu kaki kini telah berserakan di mana-mana. Meskipun tulang-tulang itu telah hancur, namun sebenarnya masih ada sebuah cahaya yang dipancarkan dari dalam tulang itu. Sementara riak energi yang cukup sunyi juga telah menyebar dari tulang-tulang itu. Hal ini membuat Lindong membayangkan betapa menakutkannya pemilik dari tulang-tulang ini puluhan ribu tahun yang lalu. Lindong yang cukup terkejut dengan pemandangan apa yang dia lihat di tempat ini segera mendapatkan kembali kesadarannya. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, "Hah? Di mana Xiaode dan juga yang lainnya?" Karena pada saat ini, sebenarnya tetua Suli, Liu Qing, Xiao Diao, Xiaoyan, dan juga yang lainnya tidak berada di sisi Lindong. Hal ini membuat Lindong mengerutkan keningnya. Segera setelah itu dia mengerti bahwa sebenarnya riak energi spasial dari celah raksasa itu tidak stabil. Setelah menerobos masuk ke tempat ini, maka riak energi spasial itu akan mengirimkan orang-orang yang menerobos masuk ke dalam celah ke berbagai tempat di wilayah ini. Namun detik berikutnya, Lindong segera mendengar orang yang berteriak, "Kakak Lindong!" Segera setelah itu Lindong menoleh dan dia melihat 3 sosok yang bergerak cepat ke arahnya. Karena itu adalah Xiaoyan, Xiao Diao, dan juga Komandan Naga Langit. Dari kelihatannya, mereka bertiga telah dikirim ke tempat yang sama ketika memasuki celah besar yang ada di langit. Lindong pun segera bertanya,
apakah hanya kalian bertiga saja yang sampai di tempat ini?" Mendengar perkataan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Benar, sisanya kemungkinan telah dipisahkan, namun itu tidak menjadi masalah karena kita semua akan segera menuju bagian terdalam dari tempat ini dan seharusnya kita akan segera bertemu dengan mereka." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Xiao Diao menyapu ke tempat sekelilingnya, yang kemudian Xiao Diao kembali mengatakan, tempat ini tampaknya telah menjadi medan perang kuno yang telah tertinggal dari zaman kuno. Menyadari hal ini membuat Xiao Diao tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa membayangkan musibah yang terjadi di zaman kuno benar-benar telah mempengaruhi setiap kehidupan dari makhluk yang ada di dunia ini, dan musibah itu tidak bisa dihindari. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Lindong pun merasa cukup geram. Lalu dia mengatakan, Yimo terkutuk itu benar-benar kuat. Faktanya, dengan leluhur simbol yang memimpin perang, mereka semua hanya berhasil mendapatkan kemenangan yang cukup tipis. Selain itu, para Yimo ini juga telah meninggalkan banyak bahaya yang telah tersembunyi. Salah satu contohnya adalah penjara iblis yang misterius, dan secara diam-diam mereka telah memperluas pengaruh ke berbagai tempat di dunia ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiao Diao segera menjawabnya, benar, banyak para ahli top dari zaman kuno seharusnya telah mati di tempat ini. Melihat tulang-tulangnya saja, aku percaya bahwa mereka seharusnya adalah milik suku-suku penguasa yang ada di zaman kuno. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sangat menyadari bahwa dunia binatang iblis zaman kuno itu memiliki banyak suku penguasa. Namun, para suku penguasa itu telah secara alami dimusnahkan oleh bencana besar yang disebabkan para Yimo. Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya tatapan matanya melihat pada kedalaman dari medan perang kuno ini, lalu mengatakan, baiklah, kita harus segera pergi karena kita akan langsung menuju tempat dari istana Dewa Pelahap. Sebenarnya medan perang kuno ini benar-benar luas, dan hal itu dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Bahkan aura-aura yang ada di tempat ini mengganggu penyelidikan energi mental dari Lindong. Namun untungnya, Lindong masih memiliki batu simbol yang melahap. Maka dari itu, dia bisa menentukan arah yang benar akibat koneksi samar dari batu simbol pelahap dan juga guru pelahap. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao dan juga yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena tindakannya terbaik saat ini adalah dengan segera menemukan istana Dewa Pelahap. Jika tidak, maka hasilnya cukup merepotkan jika sampai orang lain benar-benar sampai di tempat itu. Setelah mengambil keputusan ini, Lindong, Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Komandan Naga Langit tanpa ragu-ragu lagi segera bergerak. Tubuh mereka melesat maju dan berubah menjadi sinar cahaya yang kemudian menghilang di cakrawala. Karena luasnya medan perang kuno ini, kelompok dari Lindong yang sudah melakukan perjalanan selama 20 menit masih tidak melihat akhir dari medan perang kuno. Sementara jumlah tulang-tulang besar yang dia lihat semakin meningkat, dan hal ini membuat ekspresi di raut wajah kelompok Lindong berubah menjadi sangat serius. Pemandangan seperti ini membuat mereka berempat tahu bahwa sebenarnya perang besar di zaman kuno adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Di sepanjang perjalanan ini, kelompok Lindong juga telah bertemu dengan banyak individu yang kuat. Namun, mereka semua tidak berani untuk berurusan dengan Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa cukup senang, karena yang terbaik bagi seorang Lindong adalah orang lain tidak mencari masalah dengannya, dan hal itu akan memperlancar perjalanan dari Lindong. Di saat kelompok dari Lindong ini akan menambah kecepatan mereka, tiba-tiba saja Lindong menyadari bahwa Xiao Yan yang ada di belakangnya kini telah terbang dengan cara yang melambat. Lindong yang menyadari hal ini cukup terkejut. Dia segera menoleh pada Xiao Yan lalu bertanya, Xiao Yan, ada apa? Ditanya seperti itu oleh Lindong. Tatapan mata dari Xiao Yan
melihat pada area bawah dari medan perang kuno ini yang telah dipenuhi oleh banyak jurang yang besar. Dengan ragu-ragu sejenak, Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak, sepertinya ada sesuatu yang ada di dalam jurang itu telah memanggilku." Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Lindong cukup terkejut. Dia bertukar pandang dengan Xiao Diao, yang kemudian mereka berdua pun terdiam setelah merenung sejenak. Pada akhirnya Lindong dan juga kelompoknya memilih untuk secara perlahan mendarat di tanah. Baru saja mereka berempat mendarat, tatapan mata mereka melihat pada jurang yang besar, dan di dalam jurang itu sendiri dipenuhi dengan kegelapan. Lindong segera menunjuk pada jurang ini, yang kemudian bertanya pada Xiaoyan, "Apakah panggilan yang kau dengar itu berasal dari tempat ini?" Xiaoyan merenung sejenak, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, sambil menggosok kepalanya dan juga tertawa pahit, Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak, darah di dalam seluruh tubuhku menjadi jauh lebih panas ketika aku melihat ke tempat itu." Lindong pun sedikit terkejut, lalu dia bertanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi?" Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun segera berkata, "Sebelumnya, aku telah menyebutkan bahwa ada banyak suku di medan perang kuno ini, dan itu hanya ada pada zaman kuno. Karena Xiaoyan memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi, jika dia merasakan ada sesuatu di bawah sana, kemungkinan itu adalah leluhur dari suku harimau yang telah mati di sana. Namun, aku tidak tahu dari mana suku leluhur itu berasal." Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Kita akan segera mengetahuinya setelah kita melihatnya." Baru saja Lindong mengatakan hal ini, bola cahaya dari energi mental berwarna putih perak kini telah muncul di telapak tangan dari Lindong. Segera setelah itu, dia melemparkan bola cahaya energi mental itu ke dalam jurang raksasa. Pada akhirnya, beng! Bola cahaya energi mental meledak dan cahaya terang seperti sinar matahari benar-benar menghilangkan kegelapan yang ada di dasar jurang ini. Setelah melihat apa yang ada di dasar jurang itu, kelompok dari Lindong benar-benar sangat terkejut karena mereka bisa melihat makhluk raksasa yang telah mati di dasar jurang. Sebuah kebrutalan yang tidak terlukiskan dan aura yang sangat ganas sebenarnya telah muncul dari makhluk raksasa itu. Makhluk raksasa ini ukurannya puluhan ribu kaki dan tubuhnya berwarna hitam dan putih. Sepintas itu tampak seperti yin dan juga yang. Sementara itu, sepasang sayap dari makhluk raksasa ini juga berwarna putih dan juga hitam. Namun, makhluk raksasa ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Meskipun demikian, keganasan luar biasa sudah cukup untuk membuat ekspresi dari Lindong menjadi sangat serius. Pada saat melihat makhluk raksasa yang telah mati itu, Komandan Naga Langit segera bertanya, sebenarnya itu adalah suku harimau. Tapi hal ini terlihat sangat aneh, karena sesuai apa yang diketahui oleh Komandan Naga Langit, di antara suku harimau saat ini yang masih tersisa hanyalah 3 suku harimau besar, dan itu adalah suku harimau iblis surgawi, suku harimau neraka kegelapan, dan suku harimau petir pengguncang bumi. Namun, jelas ketiga suku harimau besar ini tidak sehebat harimau hitam putih yang telah mati di dasar jurang. Lindong segera menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Diao. Yang kali ini, Xiao Diao sendiri telah menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya telah berubah menjadi sangat muram. Dan Xiao Diao kemudian berkata, sebenarnya itu adalah salah satu suku penguasa kuno. Harimau ini disebut sebagai harimau suci kegelapan. Lindong dan juga Komandan Naga Langit sangat tercengang. Yang kemudian mereka mengatakan, apa? Harimau suci kegelapan? Bagaimanapun juga, Lindong dan juga Komandan Naga Langit baru mendengar nama ini. Dan suku harimau ini sebenarnya sudah musnah dari dunia binatang iblis saat ini. Melihat kebingungan di raut wajah Lindong dan juga Komandan Naga Langit, Xiao Diao pun mulai menjelaskan.
harimau suci kegelapan itu bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari 3 suku harimau besar saat ini. Namun, karena perang dunia di zaman kuno saat itu, harimau suci kegelapan ini sebenarnya telah punah dan garis keturunan mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan. Hal ini kemudian mengarah pada penurunan secara bertahap di dalam suku harimau yang saat ini. Dan akhirnya, suku harimau pun kehilangan status sebagai suku penguasa. Aku sebelumnya pernah membaca dari tulisan-tulisan kuno, suku harimau suci kegelapan ini mereka sangatlah kuat. Pada saat itu, salah satu leluhur mereka telah banyak membunuh Yimo di dalam perang besar. Bahkan pada zaman kuno, suku harimau suci kegelapan bisa dianggap sebagai ahli kelas atas. Mendengar penjelasan dari Xiaoda itu, Lindong hanya bisa terdiam karena tampaknya apa yang dikatakan sebagai suku harimau suci kegelapan ini memang benar-benar luar biasa di zaman kuno saat itu. Namun sayangnya, saat ini keturunan asli dari suku harimau suci kegelapan telah punah sepenuhnya. Xiaoda pun menghela nafas dengan lembut, yang kemudian dia kembali mengatakan, kerangka yang ada di hadapan kita saat ini kemungkinan adalah suku harimau suci kegelapan yang terakhir. Di sisi lain, tatapan mata dari Xiaoyan kini telah berbinar sebelum pada akhirnya wajah dari Xiaoyan pun memerah dan di dalam hati dipenuhi dengan emosi yang cukup kuat. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Kakak, bisakah aku melihatnya dalam jarak yang cukup dekat?" Suku harimau suci kegelapan ini adalah leluhur bagi suku harimau saat ini, dan sangat wajar bagi Xiaoyan memiliki emosional seperti itu ketika melihat leluhurnya. Lindong pun tidak keberatan dengan ucapan dari Xiaoyan. Dia segera menganggukkan kepalanya, dan kali ini mereka berempat segera turun ke dasar jurang itu. Setelah mereka berempat muncul di dekat mayat dari harimau suci kegelapan, Lindong sepenuhnya bisa merasakan sebuah keganasan yang tidak tertandingi. Meskipun harimau suci kegelapan ini telah mati dalam jangka waktu yang cukup lama, namun tekanan yang bisa dirasakan Lindong bahkan membuat darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Di sisi lain, tatapan mata Xiaoyan dengan seksama melihat harimau suci kegelapan itu. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Xiaoyan melangkahkan kaki maju sambil mengepalkan tangannya, dan kuku yang ada di jari Xiaoyan kini telah menembus telapak tangannya hingga mengeluarkan darah. Secara perlahan, Xiaoyan pun mengelurkan telapak tangannya yang berdarah itu pada kepala besar dari harimau suci kegelapan. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan posisi berlutut, dan ini adalah bentuk formalitas penghormatan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tatapan mata Lindong, Xiaodiao, dan juga Komandan Naga Langit yang ada di belakang Xiaoyan kini mereka waspada ketika mengamati ke tempat sekeliling. Mereka telah bersiap untuk menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba. Detik berikutnya darah segar telah menyebar dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, membentuk banyak garis darah yang telah meresap ke dalam tubuh harimau raksasa ini. Setelah dimasuki darah dari Xiaoyan, sinar cahaya pun telah mulai muncul di atas tubuh harimau suci kegelapan. Ketika cahaya itu muncul, tubuh dari harimau suci kegelapan telah berangsur-angsur memudar. Tatapan mata dari kelompok Lindong kini telah fokus pada cahaya yang telah naik ke udara. Dan akhirnya cahaya itu pun berubah menjadi bentuk harimau cahaya hitam putih yang cukup kecil. Mata dari harimau cahaya hitam putih ini sedikit bergetar, dan secara perlahan dia membuka matanya yang telah tertutup. Sebuah aura yang sangat menakutkan langsung dipancarkan dari harimau hitam putih mini ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Detik berikutnya, harimau mini hitam putih itu pun mengatakan, "Keturunanku." Sementara Xiaoyan yang masih berlutut di tanah, dia melihat pada harimau hitam putih sambil mengatakan, "Salam untuk leluhur." Detik berikutnya harimau hitam putih ini tersenyum ke arah Xiaoyan.
seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang besar. Segera setelah itu, dia berbicara pada Xiaoyan. Namun, perkataannya ini hanya bisa didengar oleh Xiaoyan. Sementara kelompok dari Lindong tidak bisa mendengarkan kata-kata dari harimau hitam putih itu. Xiaoyan pun dengan seksama mendengarkan pesan-pesan dari harimau hitam putih sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, harimau hitam putih itu kemudian berkata dengan nada suara penuh kegembiraan, "Hahaha, penantianku selama puluhan ribu tahun pada akhirnya terbayar dan aku bisa beristirahat dengan tenang saat ini. Ini adalah takdir bagi kita berdua untuk bertemu. Mudah-mudahan garis keturunan dari sukuku tidak akan berakhir di tempat ini." Setelah harimau hitam putih mengatakan hal itu, tubuhnya pun berangsur-angsur memudar dan sebuah cahaya kini telah menyebar ke langit. Pada saat ini, harimau hitam putih itu telah meninggalkan manik-manik hitam putih yang mengambang di udara. Riak energi yang tidak terlukiskan sebenarnya telah terpancar dari dalam manik-manik hitam putih itu. Sementara darah pada saat ini juga telah mengalir di permukaan dari manik-manik hitam putih. Dengan tatapan mata yang berbinar, Xiaoyan melihat pada manik-manik hitam putih. Karena itu, merupakan darah dari garis keturunan terakhir harimau suci kegelapan yang ditinggalkan untuk Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun bangkit dan mengulurkan tangannya untuk mengambil manik-manik hitam putih. Dengan cara yang perlahan, manik-manik hitam putih ini melayang ke arah bawah menuju tangan dari Xiaoyan. Lindong sedikit tersenyum ketika dirinya melihat adegan ini. Tampaknya Xiaoyan telah diberkati oleh takdir. Bagaimanapun juga, dia berasal dari suku harimau. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pelatihan Xiaoyan di masa depan. Dan ini merupakan hadiah yang sangat besar bagi seorang Xiaoyan. Namun tepat ketika manik-manik hitam putih itu akan mendarat di tangan Xiaoyan, sebuah perubahan yang tidak biasa pun terjadi. Suara angin kencang kini melesat dengan cepat dan kemudian muncul seperti hantu yang akan meraih manik-manik hitam putih. Melihat hal ini, Lindong dan juga Xiao Diao, mereka berdua langsung berteriak, "Siapa itu?" Dengan cepat, Lindong mengeluarkan cahaya putih perak yang merobek ruang udara. Dan kali ini, tubuh dari Lindong langsung muncul di depan manik-manik hitam putih dalam sekejap saja. Detik berikutnya, diar! Sosok yang akan meraih manik-manik hitam putih dari tangan Xiaoyan kini langsung terhantam oleh kekuatan dari Lindong. Dalam sekejap saja, tubuhnya pun terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Ketika terlempar oleh kekuatan dari Lindong, sosok itu pun pada akhirnya menginjakkan kakinya di tanah untuk menstabilkan dirinya. Dan kali ini, Xiaoyan telah berhasil meraih manik-manik hitam putih. Segera setelah itu, Xiaoyan segera menelannya. Barulah kemudian, tatapan mata dari Xiaoyan menunjukkan sebuah kemarahan ketika melihat kemunculan dari orang yang akan merebut manik-manik hitam putih dari tangannya. Sementara Komandan Naga Langit kali ini berteriak, "Siapa kau? Apakah kau tidak tahu apa yang disebut dengan pertama yang datang akan dilayani?" Mendengar ucapan dari Komandan Naga Langit, sosok yang merupakan orang dengan jubah abu-abu itu kali ini mengatakan, "Orang pertama yang datang akan dilayani dalam situasi seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah orang yang bodoh?" Setelah mengatakan hal itu, sosok ini pun mengeluarkan kekuatan jiwa yang luar biasa dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi harimau hitam ganas di belakangnya. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah. Kemudian dia berkata, "Sebenarnya kau adalah orang dari suku harimau neraka kegelapan." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, orang itu pun tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, penglihatan yang sangat bagus. Perkenalkan, aku adalah Luoli, komandan pertama dari suku harimau neraka kegelapan." Tidak lama kemudian, suara tertawa yang lain pun terdengar dan segera muncul seperti sosok hantu di samping Luoli ini.
Yang kemudian orang itu pun berkata, "Dan aku adalah Luoteng, komandan kedua dari suku harimau neraka kegelapan." Mendengar ucapan dari Luoli dan juga Luoteng, tatapan mata Xiaodiao melihat tajam pada mereka berdua. Sebelum pada akhirnya, Xiaodiao pun tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Jadi kalian adalah anggota dari suku harimau neraka kegelapan, dan kalian benar-benar memiliki keberanian untuk merebut sesuatu yang disukai oleh suku Martin Langitku." Ekspresi di dalam tatapan mata Luoli berubah. Dia pun tertawa lalu mengatakan, "Memang menjadi masalah yang cukup besar untuk bisa menyinggung suku Martin Langitmu. Namun, ada baiknya menyinggung demi bisa mendapatkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan." Kata-kata dari Luoli ini segera ditimpali oleh Luoteng. "Saudara dari suku Martin Langit, kamu seharusnya bisa menyadari betapa pentingnya garis keturunan dari harimau suci kegelapan ini bagi suku harimau kita. Jika kamu memberikannya pada kami, maka suku harimau kegelapanku akan mengikuti setiap perintah dari suku Martin Langitmu di masa depan. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Xiaodiao pun segera menjawabnya, "Suku Martin Langitku tidak tertarik dengan suku harimau neraka kegelapanmu. Karena saudara ketigaku menginginkan hal ini, maka sebaiknya kalian tidak memiliki pemikiran untuk mengambilnya. Jika kalian pergi saat ini, maka kakek Martin ini akan memperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi di tempat ini." Luoli hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai." Meskipun menyinggung suku Martin Langit itu sangat merepotkan, namun Luoli jelas sangat menyadari betapa pentingnya garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka di masa depan nanti mereka akan kembali memiliki ketenaran yang selama ini telah dimiliki selama zaman kuno. Pada saat itu, mereka pasti akan bisa menyatukan kembali 3 suku harimau besar. Dan sekali lagi, suku harimau ini pasti akan naik dari suku raja menjadi suku penguasa. Tatapan mata dari Xiaodiao dipenuhi dengan intimidasi ketika dia tertawa lalu mengatakan, "Tidak berakhir dengan damai ya, hanya dengan kalian berdua. Kalian tidak memenuhi syarat untuk merebut sesuatu dari tangan kakek Martin. Namun hal itu cukup masuk akal jika dikatakan oleh pimpinan sukumu." Di sisi lain, tatapan mata Lindong melihat pada duo Luoli, dan dengan jelas Lindong bisa mengetahui bahwa mereka berdua telah berada di tahap samsara. Namun keduanya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok Lindong saat ini. Bagaimanapun juga, mereka memiliki total 4 orang. Namun duo Luoli ini hanya 2 orang saja. Tiba-tiba saja Luoli tersenyum. Ekspresi aneh muncul di raut wajahnya lalu mengatakan, "Memang hanya kami berdua tidak akan bisa menghentikan kalian. Namun suku harimau neraka kegelapan kami bukan satu-satunya yang mengincar garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan itu." Mendengar ucapan dari Luoli ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Dia tiba-tiba saja mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suara angin segera muncul di tempat ini. Dan hal itu berubah menjadi 4 sosok yang memiliki aura di tahap samsara. Ketika melihat kemunculan dari 4 orang itu, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya lalu mengatakan, "Suku harimau iblis surgawi dan suku harimau petir pengguncang bumi." Sementara Lindong secara perlahan mengencangkan tinjunya lalu mengatakan, "Sepertinya 3 suku harimau besar dari dunia binatang iblis telah berkumpul di tempat ini." Ekspresi dari Xiaodiao sendiri juga telah berubah menjadi sangat dingin karena orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana caranya memilih waktu yang terbaik untuk melakukan tindakan. Karena kebetulan kelompok dari Lindong telah dipisahkan saat ini. Jelas orang-orang dari suku harimau itu ingin mengambil kesempatan untuk merampok kelompok Lindong.
Dua lelaki kurus berjubah hitam. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Hahaha, kau seharusnya adalah Komandan Yan dari Istana Empat Titan. Dan kamu memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi di dalam tubuhmu. Bisa dikatakan bahwa dirimu saat ini adalah anggota dari suku kami. Jika kau menyerahkan garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan, maka kamu akan menjadi pahlawan dari suku harimau iblis surgawi kita." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, dan dia benar-benar menganggap bahwa orang-orang dari suku harimau iblis surgawi, mereka adalah sampah. Sementara tatapan mata Lindong telah berubah sedingin es. Dia menatap para ahli dari 3 suku harimau besar, yang kemudian Lindong mengatakan, "Sepertinya kalian semua benar-benar berniat menjadi musuh dari Istana Empat Titan, suku Naga, dan juga suku Martin Langit." Ini adalah sesuatu kebodohan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, ekspresi dari anggota 3 suku harimau besar sedikit berubah. Namun mereka benar-benar berpikir tentang pentingnya garis keturunan harimau suci kegelapan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi dan tidak ingin mundur untuk bisa mendapatkan garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan itu. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi yang cukup kejam terlintas jelas di dalam tatapan mata Lindong. Dia pun segera bertukar pandang dengan Xiao Diao, dan mereka berdua menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, sambil tersenyum jahat, Lindong mengatakan, "Baiklah, jika kalian tidak ingin mundur, maka kita hanya bisa membunuh kalian semua." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong benar-benar mampu mengalahkan 6 orang dari 3 suku harimau besar yang ingin merebut darah garis keturunan dari suku harimau suci kegelapan yang pada saat ini sudah ditelan oleh Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.